Selamat pagi, siang, dan malam pada para pendengar yang berhormat. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Mikal Domestic Shalom dari kelas TETA 402 Program Studi S1 Teknik Fisika Universitas Telkom. Di sini saya akan menjelaskan pengaruh polusi udara terhadap kesehatan manusia pada bagian analisis. Yang mana sebelumnya kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Muhammad Ali Fadilah, Diniris Kamalia, dan Final Aprilina Safari telah menjelaskan pada bagian-bagian lain Salindia ini di kelas luring bahasa Indonesia sekitar 2 minggu lalu. Di sini saya akan langsung lanjut ke bagian analisisnya. Pada bagian analisis bagaimana melakukan hubungan antara kualitas udara terhadap kesehatan manusia, di sini saya mendapatkan dari dua sumber, yaitu yang pertama adalah tabel ISPU atau Indeks Standar Pencemaran Udara yang dipublikasi oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Dan yang kedua adalah website IQR, yang dimana website IQR ini melakukan pemantauan langsung menggunakan alat seperti PM2,5 tester untuk melihat partikulat udara yang terdapat di sekitaran kota Jakarta ataupun bahkan sampai ke internasional. Di sini pada tanggal 23 November 2023, di Jakarta menunjukkan berada pada indeks tidak sehat yang menunjukkan angka 159. Bila kita kaitkan langsung ke dalam tabel ISPU yang diterbitkan oleh KLHK, dampak kesehatan pada manusia itu bersifat merugikan pada manusia ataupun kelompok hewan yang peka atau dapat menimbulkan kerusakan pada tumbuhan ataupun benda sekitar. Walaupun pemantauan yang dilakukan IQR ini menggunakan PM2,5, yang mana PM2,5 itu menggunakan alat yang mendeteksi langsung partikulat udara yang berukuran kurang dari 2,5 mikron. Partikel ini sangat kecil sehingga dapat masuk ke dalam paru-paru dan menyebabkan berbagai masalah pada kesehatan. PM2,5 ini melakukan reaksi-reaksi terhadap sel yang ada dalam paru-paru sehingga reaksi kimia itu dapat menyebabkan kerusakan pada sel serta meningkatkan resiko penyakit pernapasan seperti asma, bronkitis, dan pneumonia. Selain itu, bukan hanya PM2,5 yang terdapat pada polusi udara di Jakarta, tetapi juga riset-riset lainnya menunjukkan bahwa di udara ditemukan juga adalah NO2, CO, O3, dan SO2. Polutan-polutan ini dapat menyebabkan penyempitan pembuluh darah dan meningkatkan tekanan darah. Penyempitan ini dapat meningkatkan resiko terhadap sesak napas dan resiko penyakit jantung seperti hipertensi, stroke, dan penyakit jantung koroner. Dari analisis ini dapat kita ketahui bahwa memang ada kaitannya kualitas udara yang buruk di Jakarta terhadap dampak kesehatan yang terjadi di kota Jakarta. Terlebih lagi pada tingginya pasien rumah sakit yang terkena penyakit pada saluran pernapasan dan resiko penyakit jantung. Setelah kita mendapatkan korelasi antara kedua itu, langkah-langkah yang bisa kita lakukan adalah yang pertama, mengurangi kendaraan bermotor atau bahan bakar minyak. Bahan bakar minyak seperti yang kita ketahui itu menggunakan bahan bakar fosil, yang berarti berasal dari sisa-sisa makhluk hidup yang hidup di tanah yang lain. Ketika BBM dibakar, akan melepaskan gas rumah kaca ke atmosfer, sehingga dapat berdampak buruk pada lingkungan. Terlebih lagi, pada BBM juga dapat menyebabkan pencemaran udara. Ketika BBM dibakar, melepaskan berbagai polutan udara seperti nitrogen dioksida, sulfur dioksida partikulat. Polutan udara ini dapat menyebabkan masalah kesehatan seperti iritasi mata, hidung, tenggorokan, sesak napas, yang menyebabkan penyempitan pembuluh darah dan penyakit jantung. Kemudian yang kedua adalah menghemat energi listrik. Walaupun kita tidak dapat melihat langsung asap dari penggunaan energi listrik di sekitar kita, tetapi dalam pembangkitan energi listrik di sekitar kota Jakarta, banyak polutan-polutan yang disebabkan oleh pembangkit listrik tersebut, seperti PLTP, PLTU, dan lain sebagainya. Dan ini juga sudah divalidasi oleh berbagai pejabat-pejabat di sekitar, bahwa memang tingginya polusi udara di Jakarta itu merupakan dampak dari PLTP ataupun PLTU di sekitaran kota Jakarta.
yang mana belum menggunakan renewable energy yang lebih terstruktur lagi sehingga mengurangi polusinya. Dan yang ketiga adalah use and recycle. Use and recycle ini merupakan program untuk mengurangi atau mendaur ulang sampah yang terdapat pada kota Jakarta. Seperti kita ketahui juga, di kota Jakarta ini terdapat juga banyak orang yang melakukan pembakaran sampah dan juga limbah pada Bantar Gebang sangat-sangat besar dan terus menumpuk setiap tahunnya. Ini juga merupakan PR yang besar bagi setiap masyarakat Indonesia untuk bisa bisa menggunakan akal pikirannya untuk bisa mengeluarkan fitur-fitur terhadap pengolahan limbah sampah ke depannya dan daur ulang. Kesimpulan dari penelitian ini adalah polusi udara telah menjadi masalah lingkungan yang serius, terutama di perkotaan. Partikel polusi udara dapat masuk ke dalam sistem pernafasan manusia dan menyebabkan berbagai masalah kesehatan. Kemudian, paparan polusi udara dalam jangka waktu lama juga dapat memicu masalah kesehatan yang lebih serius, seperti infeksi saluran pernafasan dan kanker paru-paru. Sekian dari saya. Mohon maaf bila salin dia ini memiliki kekurangan ataupun penyampaian prestasi saya memiliki banyak kekurangan ataupun menyinggung hati para pendengar sekalian. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih dan selamat siang.